Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya, rahmatnya. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas Islam yang hak, sehingga rahmat dan hidayahnya senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Man asbaha minkum mu'afiyan aminan fi sirbihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang terbangun di pagi-pagi ini dalam kondisi badan yang sehat, aman, tentram, tidak dalam kondisi perang, ketakutan. Kemudian yang kedua, lahu qutu yaumihi, dia ada makanan yang akan dia makan untuk hari ini. Faka'annama hizat lahu dunya. Dunia seperti menjadi milik Anda semuanya. Subhanallah. Inilah al-kafaf, kesederhanaan dalam kehidupan ini yang mendatangkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup sederhana dengan apa yang ada pada dirinya, ini adalah iman, ini adalah kebahagiaan. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Qad aflah, sungguh berbahagia, bahagia. Man aslam, siapa yang tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah, tauhid. Sungguh beruntung, bahagia orang yang berserah diri hanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Diserahkan semua urusannya hanya sama Allah. Wa ruziqa kafafan, lalu ketika dia berserah diri kepada Allah, ruziqa kafafan, Allah kasih rezeki dia cukup buat dia. Cukup. Kurang, enggak, berlebih, enggak, cukup. Wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Allah karuniai dia sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ini adalah al-falah. Ini adalah kebahagiaan para ikhwan. Kita lanjutkan. Kemarin kita bicara tentang kufur. Ya, kufur besar dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Kufur besar karena mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur karena iba, kesombongan. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena kesombongan dia. Kufur karena dia berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kufur karena dia ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kufur karena dia kemunafikan, yaitu pura-pura masuk Islam tapi sebetulnya hatinya menyimpan kebencian. Kemudian dijelaskan lagi satu lagi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kufur juhud, kufur karena pengingkaran, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara keseluruhan semua atau mengingkari salah satu dari hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Mengingkari satu perintah yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis.
mengingkari satu larangan yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, mengingkari perintah yang jelas, mengingkari perintah diwajibkannya jilbab, diingkari. Ya. Mengingkari kewajiban haji, diingkari sama dia. Mengingkari kewajiban jihad fisabilillah, diingkari sama dia. Atau contoh mengingkari salah satu yang dilarang di dalam syariat Islam. Dan itu sudah jelas hukumnya dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seperti seseorang mengingkari pelarangan riba, mengingkari pelarangan zina, mengingkari pelarangan syirik, bahwa syirik itu hanya untuk menyembah patung saja. Adapun meminta-minta ke kuburan, meyakini bahwa orang yang sudah dikubur ini memiliki keistimewaan karomah, bisa mendatangkan manfaat dan mencegah dari keburukan, ini bukan termasuk syirik. Pengingkaran terhadap hukum ini berbahaya. Hari ini para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bicara penyakit yang kedua yang bisa merusak taubat nasuh seseorang. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat nasuha, adalah taubat di mana dia harus meninggalkan semuanya. Sumber-sumber dari keburukan harus ditinggalkan. Biang-biang dari keburukan harus dia tinggalkan. Kekufuran ini sumber biang dari semua pelanggaran-pelanggaran, biang dari apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga sama seperti kekufuran, ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik besar, apa itu? Syirik besar itu la yaghfiruhullah illa bitaubah. Syirik besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tidak akan. Seperti yang Allah sebutkan di dua ayat, di dua tempat dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi orang yang berbuat syirik lalu dia tidak bertaubat kepada Allah atas kemusyrikan yang dia lakukan, maka Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosa dia. Artinya, dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sungguh orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan bagi dia surga dan Allah akan tempatkan dia di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sungguh orang-orang kafir itu yang terdiri dari Yahudi, Nasrani, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka akan berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Lalu jika orang yang berbuat syirik ini banyak berbuat amal saleh, rajin sholat, puasa, zakat, sedekah, hajinya bolak-balik, umrah dan sebagainya, dia rajin melakukan itu, tapi dia tetap berbuat syirik kepada Allah, maka semua amal ibadah yang dia lakukan itu gugur sia-sia. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwahyukan pula kepada orang-orang sebelum kamu,
Sungguh jika kamu berbuat syirik kepada Allah, maka semua amal ibadah kamu akan hangus dan hilang semuanya. Ini madarrah, ini keburukan yang paling berbahaya pada syirik. Ya, luar biasa. Seseorang capek beramal soleh, capek ini, capek berbuat amalan-amalan soleh. Ternyata dia nodai amalan-amalan itu, dia hancurkan sendiri amalan-amalan itu dengan apa? Dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Ya, dengan syirik dirusak semuanya sama dia. Untuk itu amat azab al-umam as-sabiqah, kebanyakan umat-umat dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jarimah, karena pelanggaran syirik ini yang mereka lakukan. Umat Nabi Nuh diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Kaum Ad diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Kaum Thamud diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Kaum Nabi Ibrahim diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Kaum Nabi Lut diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, Madian diazab oleh Allah karena kemusyrikannya. Demikianlah umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemusyrikannya. Demikianlah apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Hilanglah kewibawaan mereka, hilanglah keturunan mereka yang mulia, hilanglah kekayaan mereka, semuanya dihancurkan oleh Allah karena kemusyrikan mereka kepada Allah. Hilanglah kekuasaan mereka semuanya karena syirik mereka kepada Allah. Kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, Romawi, Bizantium, semuanya, Afrika, semuanya dihancurkan oleh Allah karena kemusyrikannya. Begitulah jamaah, jika ada di antara umat ini dan banyak di antara umat ini melakukan kesyirikan, kalau dia tidak taubat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Berarti dia akan berada menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Berarti amal ibadah yang dia lakukan itu sia-sia saja. Semuanya gugur, tak ada nilainya sama sekali. Berarti dia akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wal'iyadhu billah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, apa itu syirik besar? Syirik besar itu adalah an yattakhidha min dunillahi niddan. Dia menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuhu kama yuhibbullah. Pertama, dia mencintai sebagaimana dia mencintai Allah. Tunduk patuh sebagaimana dia tunduk patuh kepada Allah. Wa huwa syirkul ladzi tadmanu taswiyata alihatil musyrikin bi rabbil alamin. Inilah kemusyrikan yang menjadikan dia menyamakan sesembahan-sesembahan dia itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Memiliki kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Mampu mendatangkan kebaikan, mampu menolak keburukan. Inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrik zaman itu. Untuk itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Syu'ara ayat 97-98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Saat itu kita menyamakan kalian dengan Rabb pencipta alam semesta. Wallah. Ya, mereka sungguh menyamakan sesembahan-sesembahan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a iqrarihim bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Padahal mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan segalanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka
sesembahan mereka ini tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka, tak bisa menghidupkan dan tak bisa mematikan. Tetapi mereka tetap mencintai sesembahannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mengagungkan sesembahannya sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Mereka berharap kebaikan, berharap akan terhindar dari keburukan kepada sesembahannya sama dengan Allah. Mereka takut akan ditimpa bencana dan musibah sebagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada sesembahannya sebagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah kondisi mereka yang berbuat syirik. Wa istabshiruna bi dzikrihim a'dham min istibsyarihim idza dzukirallahu wahdah. Mereka itu sangat senang, bangga sekali kalau sesembahannya itu disebut namanya. Bahkan lebih senang mereka disebut sesembahannya daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat jamaah. Kalau sudah sesembahannya ini, kalau sudah walinya disebut, orang yang dia sembah ini, orang yang dia agungkan, orang yang dia cintai, dari wali-wali itu, yang mereka sebut dengan istilah wali-wali itu, disebut namanya, mereka lebih cintai menyebut nama dia daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disebut nama wali ini, mbah ini, kiai ini, dan sebagainya, lebih mereka cintai daripada dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghdabun limuntaqisi ma'budihim wa alihatihim minal masyayikh a'dham mimma yabghaduna idzan taqasa ahadun rabbal alamin. Mereka sangat marah habis kalau ada orang yang merendahkan sesembahannya. Dari tokoh-tokoh mereka, lebih besar kemarahan mereka dibanding dengan ketika Allah direndahkan di hadapan mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kuburan-kuburan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak ada keramat-keramat itu, tidak ada kuburan keramat, tidak ada. Ini orang sama dengan biasa. Yang kamu anggap wali itu bahkan orang gila umpamanya. Yang dianggap wali-wali itu. Wali majdub dan sebagainya. Atau ini wali, itu wali, kuburan ini, kuburan itu, kuburan ini, kuburan ini. Marahnya luar biasa jemaah. Itu orang ini sudah luar biasa kemarahannya. Tapi kalau syariat Islam dihina, hukum Allah dihina, mereka tak marah. Sebagaimana kemarahan mereka ketika dikritisi tentang sesembahan-sesembahan mereka itu. Na'udzubillah. Wa idzan tuhikat hurmatun min hurumati alihatihim wa ma'budatihim ghadibu ghadabal laiti idza harad. Kalau ada orang yang merendahkan kehormatan orang-orang yang disembah itu, kemarahan mereka memuncak sebagaimana harimau itu marah ketika dilukai. Ini yang terjadi. Marahnya luar biasa mereka sudah. Sampai tak segan-segan menyerang mereka, menghancurkan masjid-masjid itu. Kenapa? Karena dituduh ini menghina wali-wali mereka. Na'udzubillah. Tetapi kalau Allah, syariat Islam, sunnah Rasulullah SAW dihina, mereka diam saja membisu 1000 bahasa. Wa qad syahadna hadza nahnu wa ghairana minhum jahra. Sungguh kami menyaksikan ini terang-terangan. Wallah, demi Allah benar apa yang Ibnu Qayyim katakan. Dan itu pun terjadi di zaman sekarang. Mereka tak segan-segan menyerang masjid-masjid yang dituduh sebagai kelompok radikal. Kenapa? Karena sebetulnya mereka yang disebut radikal itu adalah mengkritisi ibadah-ibadah syirik mereka yang di kuburan-kuburan itu.
Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa tara ahaduhum qad ittakhadha dzikra ilahi wa ma'budi min dunillah ala lisanihi daidanan lahu in qama wa in qa'ad. Mulutnya dia selalu berkomat kamit menyebut orang yang dia puji itu. Ya Habib Fulan, ya Kiai Fulan, ya Mbah Fulan. Terus mulutnya itu. Di setiap majelis diceritakan, tahu nggak si Fulan, karomahnya. Waduh, karomahnya dia duduk di sambil berzikir 3 tahun jemaah. Duduk berzikir ini. Dia kalau duduk berzikir itu Rasulullah datang. Dia kalau baca sholawat, Rasulullah itu datang menghampiri dia. Wadah cerita-cerita kebohongan-kebohongan itu. Dahsyat mereka buat-buat. Kalau dia sudah duduk, wiritan itu Rasulullah datang. Dia bisa ngobrol sama Rasulullah. Nih contohnya nih. Astagfirullahaladzim. Kebohongan-kebohongan yang luar biasa yang mereka buat. Dahsyat jemaah. Sehingga cerita-cerita ini selalu diputar-putar kasetnya di satu majelis ke majelis yang lain. Sehingga tak ada penjelasan lain, tak ada kajian lain, tak ada materi lain, kecuali hanya isinya tentang ini yang mereka sebut dengan karomah-karomah dari guru-guru mereka, alias sebuah kebohongan-kebohongan belaka yang diciptakan oleh mereka-mereka sendiri. Tak ada dasar dan tak ada rujukan yang jelas. Astaghfirullahaladzim. Wa in athura wa in marida wa in istawhash. Kalau dia sakit pun minta tolong kepada orang-orang itu. Datang ke kuburannya. Wali sebut namanya, fulan, fulan. Ini saya lagi sakit nih. Nih lagi sulit nih ekonomi nih, lagi butuh duit nih. Minta-minta ke kuburan. Jadilah orang-orang yang ngalap kuburan. Kuburan, ziarah kubur memang disyariatkan. Tapi kalau ke kuburan hanya untuk minta-minta seperti ini adalah syirik besar, waliyadzubillah. Wa hakadha kana ubadul asnami sawa. Demikianlah dulu sama. Penyembah-penyembah berhala itu juga seperti ini dahulu. Astaghfirullahaladzim. Fahaulai kanat alihatuhum minal hajar. Dahulu sesembahan-sesembahan mereka itu dari batu. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Ittakhadhuha minal bashar. Adapun sekarang mereka jadikan sesembahan itu dari manusia. Yang hidup, disanjung-sanjung, katanya mampu melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, sore-sore duduk Rasulullah sama ngeteh. Sudah macam-macam. Bahkan melihat Allah, bermimpi bersama dengan Allah. Waduh, dahsyat sudah. Malaikat maut mau datang mencabut nyawa dia, dimarahin, suruh pergi. Cerita-cerita kebohongan semua. Jamaah yang lainnya, anggotanya yang fanatisme, nangis-nangis sudah kalau udah dengar cerita begitu. Astaghfirullahaladzim. Kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Dulu mereka sesembahannya batu, sekarang juga sama, batu juga. Apa itu? Meyakini batu-batu cincin, batu akik lah, jimat-jimat, raja-raja, raja-raja, jimat-jimat, dan sebagainya. Sebagai apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Ditempel-tempel di rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka, tempat kerja, mobil, tempelan-tempelan raja-raja, jimat-jimat, ditempelin di mobil-mobil. Biar apa? Biar mendatangkan kebaikan dan tertolak bala. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah yang Allah ceritakan tentang orang-orang musyrik dahulu. Yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya. Mereka-mereka yang menjadikan sekutu-sekutu wali-wali selain Allah.
Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Emang gila kami menyembah kuburan. Kami nggak menyembah kuburan kok. Terus ngapain? Cuman yang di kuburan ini wali bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Persis jamaah. Saya pulang dari pengajian di salah satu daerah. Diantar oleh supirnya ke bandara. Sepanjang jalan saya melihat mobil-mobil ziarah. Banyak sekali. Saya nanya ke supirnya, ini mobil-mobil apa? Saya tahu sih, cuman pura-pura pengen tahu. Iya Pak, itu ziarah ke kuburan itu Pak. Kuburan siapa? Kuburan wali Pak. Wali siapa? Nggak tahu, kata dia. Kita juga warga penduduk situ sebetulnya tidak tahu itu kuburan wali siapa. Kan lucu kan ya. Yang jelas itu wali. Yaudah masa bodoh, pokoknya ini wali sudah. Oh gitu. Jadi mereka itu minta-minta ke kuburan. Wah marah dia. Oh enggak lah, kita nggak minta-minta di kuburan. Ngapain? Ini wali Pak. Itu kan cuma kita mendekatkan diri kepada Allah dengan wali-wali ini. Sontak saya mengatakan ini benar surat Az-Zumar. Yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini, kepada kuburan-kuburan ini, kepada jimat-jimat ini. Cuman ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Cari berkahnya. Cari syafaat. Ya. Innallaha yahkumu bainahum. Allah yang menentukan hukum di antara mereka. Lihatlah jemaah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fahadhihi halu man ittakhadha min dunillahi waliya. Inilah kondisi mereka orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Yaz'umu annahu yuqarribuhu ilallah. Mereka menganggap bahwa walinya ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa ma'azzu man yakhlusu min hadha. Sungguh mulia orang yang berlepas diri dari semua itu. Bal a'az man la yu'adi man ankar. Bal ma'azza, tidak akan mulia orang-orang yang tidak memusuhi mereka ini. Astaghfirullah. Fi qulubi haula'il musyrikina wa salafuhum anna alihatahum tashfa' lahum indallah. Di hati mereka ini bahwa sesembahan mereka yang mereka minta kuburan-kuburan ini akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka sesama dengan keturunan, dengan keyakinan mereka bahwa keturunan mereka ini akan memberikan syafaat nanti sesamanya. Saya pernah suatu hari jemaah ditelepon oleh seorang perempuan. Ya, perempuan ini telepon kepada saya. Dia mengatakan, Ustadz, saya mau menikah dengan laki-laki yang saya sukai. Saya melihat laki-laki ini anak laki-laki yang saleh. Dia menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia, ngaji rupanya dia. Ketika disampaikan kepada orang tuanya bahwa laki-laki ini akan melamar dia, bom Hiroshima meletus di rumahnya. Marah besar orang tuanya. Kenapa? Bahasa mereka, kita harus menikah satu kufu. Kenapa? Kamu keturunan Nabi. Jadi kamu harus menikah sama-sama dengan keturunan Nabi juga. Dia sendiri telepon kepada saya. Saya hanya diam saja. Ya, saya hanya diam. Kamu keturunan Nabi, kamu harus menikah dengan keturunan Nabi juga. Kalau kamu tidak menikah dengan keturunan Nabi, kamu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ma hadzal kadhib. Ini kebohongan apa lagi ini? Kasihan orang-orang yang bukan keturunan Nabi. Saya, kita semua yang bukan keturunan Nabi, kata mereka, ya, tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.
hanya sekedar menikah dengan sama-sama keturunan mereka jaminan mendapatkan syafaat. Astaghfirullahaladzim. Sebuah kebohongan yang luar biasa. Ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah jamaah. Astaghfirullah, ya. Wali-wali mereka yang mereka menganggap wali, sesembahan-sesembahan mereka ini mereka yakini bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Berbondong-bondong kuburan mereka hias, dibangun yang luar biasa dengan bangunan-bangunan megah kuburannya. Karena mereka yakini ini wali dekat dengan Allah. Ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Wa hadza ainu syirk. Ini adalah inti dari kemusyrikan jamaah. Wa annahu la yashfa' indahu ahad. Tidak, padahal hakikatnya tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat. Kecuali Allah mengizinkan dia dan Allah ridha terhadap orang yang menerima syafaat itu. Yaitu mereka-merekalah orang-orang yang berbuat ketauhidan. Orang yang berbuat tauhid. Mereka lupa bahwa syafaat itu bukan barang yang bisa diobral, yang bisa dibagi-bagi begitu saja. Tidak, syafaat bukan itu. Syafaat itu syaratnya wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali penerima syafaat ini diridhoi sama Allah. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada bisa, tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Yang ngasih syafaat diizinin, penerima syafaatnya diridhoi. Gak bisa sesuka hati mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah adalah syafaat yang diizinkan. Lihatlah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man as'adun nasi bi syafaati. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Artinya hatinya dipenuhi dengan keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beda dengan mereka. Mereka meninggalkan tauhid. Justru mereka berbondong-bondong melakukan syirik-syirik di kuburan-kuburan. Meyakini benda-benda kelenik perdukunan. Lalu mereka menganggap itu semua akan bisa memberikan syafaat. Diputar balikkan kenyataan oleh mereka. Hadza min jahlil musyrik, kata Imam Ibnu Qayyim. Inilah kejahilan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku musyrik. I'tiqaduhu anna man ittakhadhahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa'uhu aw yanfa'uhu 'indallah. Mereka meyakini bahwasannya orang-orang yang mereka minta-mintai, kuburan-kuburan yang mereka datang-datangi, orang-orang yang mereka datang-datangi dengan meyakini bahwa ini bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Akan bisa memberikan kebaikan di hari kiamat nanti. Astaghfirullahaladzim. Seperti dia datang kepada seorang raja, tapi dia tak bisa menghubungi raja itu secara langsung, tapi dia menghubungi orang-orang kepercayaan raja. Dia tidak bisa menghubungi Pak Direktur, maka dia lewat sekretarisnya. Dia menganggap ini sekretarisnya Allah. Dia menganggap ini orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak akan bisa sama sekali kecuali Allah, orang itu, makhluk itu diizinkan oleh Allah. Kemudian wala yashfa'una illa liman irtada. Kalaupun orang ini sudah diizinkan, makhluk ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dia tidak akan bisa membagi-bagi syafaat itu secara gratis sesuai dengan apa yang dia mau. Kecuali sang penerima juga diridhoi oleh Allah.
pemberi syafaat diizinkan, penerimanya juga diridhoi. Seperti seorang bos mau bagi-bagi zakat, membagi-bagi CSR, datang ke keuangannya, gimana CSR-nya bulan ini, zakatnya, sedekahnya? Iya, ada berapa uang CSR-nya? Ada sekian, Pak. Akhirnya diizinkan, bos. Udah, yang berhak membagi kamu saja yang cairin ya. Ini bagian-bagian keuangan, yang lain-lainnya tidak boleh. Hanya kamu yang bisa mencairkan. Ya Pak, siap Pak, saya akan lakukan. Nah, berarti si bosnya hanya mengizinkan orang tertentu untuk mencairkan uangnya, uang sedekahnya. Oke, siapa yang berhak menerimanya? Ini Pak datanya, saya mau lihat. Oh, ini saya nggak mau nih orang. Saya maunya yang ini aja, yang ini, yang ini. Satu-satu dicek sama bosnya. Berarti apa? Yang membagi diizinkan, yang penerima diridhoi. Begitulah. Walillahil mathalul a'la. Ya. Begitulah syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqiya faslun thalith. Yang ketiga adalah annahu la yardha minal qawli wal amali illa tauhid wa ittiba'ir rasul. Yang pertama, yang memberi syafaat. Pemberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, penerima syafaat, pemberi syafaat diizinkan oleh Allah. Allah yang izinkan. Yang kedua, penerima syafaat diridhoi oleh Allah. Yang ketiga adalah ucapan dan perbuatan pemberi maupun penerima, juga ucapan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Dia bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi thalathatu usulin. Inilah 3 prinsip, 3 kriteria, 3 syarat untuk mendapatkan syafaat. Bukan seperti yang mereka katakan asal datang kuburan-kuburan tuh diyakini ini bisa ngasih syafaat. Tidak. Apa yang dia perbuat dan apa yang dia amalkan. Orangnya, penerimanya, perbuatan dia. 3 komponen. Orangnya diizinkan, penerimanya diizinkan, ucapan dan perbuatan dia juga diizinkan. Dia bertauhid kepada Allah dan dia menjalankan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seenaknya. Ya, bukan seenaknya. Subhanallah. Inilah syirik besar para jamaah. Inilah syirik besar. Ketika mereka ini menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan. Mereka datang minta-minta kepada mereka. Mencintai dia melebihi kecintaan dia kepada Allah. Berharap seperti mereka berharap kepada Allah. Takut seperti mereka takut kepada Allah. Mencari berkah. Bersandar diri, menyerahkan semua urusan dia kepada Allah, meyakini ini bisa mendatangkan kebaikan, meyakini ini bisa menghindar keburukan, keberkahan, berkah selain datangnya dari Allah, dan sebagainya. Akhirnya, rajinlah dia sowan, kata orang Jawa, ngalap ke kuburan ini duduk, minta-minta, ngaji di kuburan, berdoa, ngangkat tangan, minta-minta, meyakini ini karomah, ini kemuliaan, ini karomah. Dulu di dunia begini, dia mimpi duduk sama Rasul, minum teh sama Rasul sore-sore. Dia mimpi ngobrol sama Allah. Udah cerita-cerita bohong semua. Diungkap kebohongan-kebohongan yang dahsyat. Fala haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Benda-benda ini juga sama. Cincin, benda, jimat, raja. Wala haula wala quwata illa billah. Inilah syirik besar jamaah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya semua itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Cintanya dia hanya sama Allah. Harapannya hanya sama Allah. Takutnya hanya sama Allah. Berserah diri hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari kebaikan hanya kepada Allah. Menghindar diri dari keburukan hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah. Semuanya seharusnya hanya diserahkan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq.
Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua diserahkan kepada Allah, bukan kepada apa yang terjadi pada diri pelaku-pelaku syirik-syirik itu. Wal'iyadzubillah. Inilah syirik jamaah. Kalau ada pada diri seseorang, dia mau tobat model apapun, kalau dia masih melakukan syirik, berarti dia belum tobat. Kenapa? Karena dia masih melakukan biang embahnya dari semua perbuatan-perbuatan dosa, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan diri kita semua dari berbagai macam bentuk kemusyrikan ini. Inilah syirik besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Inilah syirik besar yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka selama-lamanya. Inilah syirik besar yang menjadikan semua ketaatan dia itu hangus sia-sia. Inilah syirik besar yang menjadikan dia diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sungguh mengerikan jemaah. Semoga Allah jauhkan diri kita dari semua bentuk-bentuk syirik ini. Kita lanjutkan di hari Selasa depan, berarti tanggal berapa ya? 21, 22, 23 ya, Selasa ya. Kita lanjutkan di Selasa depan, apa itu? Syirik kecil. Kalau hari ini, tinggalkan syirik besar. Tema kita hari Selasa nanti, syirik kecil pun harus kita tinggalkan. Syirik kecil pun harus ditinggalkan. Ya, barakallahu fiikum. Semoga Allah jauhkan diri kita dari kemusyrikan-kemusyrikan. Ya, kita sapa sebentar teman-teman kita. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Pak Rahmat ya bertanya nih, di sujud terakhir dan salam, sebelum salam bolehkah kita berdoa bahasa Indonesia? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Di saat sujud doa pakai bahasa Indonesia, ini banyak para ulama melarangnya. Ya, banyak para ulama fikih melarangnya. Ya, termasuk madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Karena pada aslinya di sujud itu tidak boleh kita mengucapkan apapun kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika sujud, kita membaca doa-doa memang, memperbanyak doa. Doa yang mana? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Pak Rahmat, hafalin saja doa-doa. Baik doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, maupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Kemudian ada apa ini? Bukan nama asli ini, siluet. Siluet. Bagaimana hukum menurunkan harga jual rumah dari harga real saat mengurus AJB? Kedua belah pihak sudah sepakat. Not pajak penjual dan pembeli ditanggung pembeli. Ya, sebetulnya ini kebohongan sih ya. Bohong ya. Dia transaksi sekian, tapi yang dilaporkan sekian. Ya, bohong sih sebetulnya ya. Ya jelas ini kebohongan. Wallahu a'lam. Kemudian Widyarti, ada Syamsu Yusrif. Semoga Ustadz yang menyimak diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada Dini bertanya, apakah orang yang tidak menjalankan sunnah dan nyinyir terhadap sunnah termasuk orang yang musyrik? Mohon penjelasannya. Ya, kalau sunnah lawannya bid'ah. Kalau tauhid lawannya syirik. Orang yang nyinyir dengan sunnah berarti banyak ibadah dia dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah. Nah, orang yang berbuat bid'ah adalah pepesan kosong. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini hadits Aisyah yang sangat jelas dalam riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang melakukan satu amalan, siapa yang melakukan satu ibadah
yang laisa min amrina, yang itu bukan tuntunan kami, bukan petunjuk kami, maka Allah dan Rasulnya akan menolaknya. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu cinta sama Allah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasulullah lakukan, apa yang dilarang tinggalkan, dan apa yang enggak ada dalam kehidupan beliau jangan dikerjakan dalam sisi ibadah tentunya ya. Kemudian ada Gus, siapa ini? Masya Allah, barakallahu fiik, mendoakan kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Sinta Damayanti, Ustaz izin bertanya, mengapa manusia mudah ingkar janji? Hawa nafsu, dirinya dikuasai oleh syaitan. Ya, dikuasai oleh dirinya, oleh syaitan dan hawa nafsunya. Makanya hendaknya hati kita dipenuhi dengan kecintaan kita hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, pasti kita akan menjadi hamba yang akan taat kepada Allah dan akan menjadi hamba yang terbaik untuk berbuat kepada manusia. Ada Ririn, bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Akan diperbolehkan? Apa itu vaksin? Saya sering dengar kata vaksin, tapi saya nggak tahu secara jelas apa itu vaksin. Ya. Barakallahu fiik. Jadi saya nggak bisa komen karena saya nggak tahu hakikat vaksin itu apa. Apakah orang yang sombong dan istidraj termasuk orang yang musyrik? Sombong ya, karena dia mencintai dirinya sendiri, melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Bangga dengan apa yang ada pada dirinya, itu kan kemusyrikan namanya. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan ini penyakitnya iblis, sombong. Makanya iblis dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan Allah kasih iblis itu hidup panjang, umur panjang. Dikasih apa? Istidraj. Berhati-hatilah kita dalam hal-hal yang seperti ini. Mas Bita, ya Masya Allah, jazakallah khair. Ada Bayu. Kemudian percaya dengan hari-hari Jawa dalam menentukan hari baik termasuk syirik. Oh iya, itu bisa syirik besar. Ini kalau nikah tanggal baik, ini baik, ini pernikahan kamu nanti langgeng, bisa begini, bisa begini. Jangan menikah di hari ini sial, nanti keluargamu bisa berantakan, keluarga kamu nggak langgeng. Ini syirik besar jamaah. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Primbon-primbon yang seperti ini ya. Kemudian ada Pak Sam ya. Nikah siri dalam Islam sah. Anak-anak ini bisa dapat warisan dan wali dari bapaknya, tapi tidak bisa dibuatkan akte untuk kepentingan administrasi negara. Berdosakah orang yang tidak mau membuatkan akte? Ya, mereka kan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Kita nggak bisa memaksakan diri. Kita yang salah, yang tidak mau tidak menjalankan aturan yang ada pada negara. Kenapa kok nggak pakai aturan? Nggak melaporkan pernikahannya kepada KUA? Ya kan? Nikah siri itu kan nikah sesuai syarat rukunnya secara hukum Islam sah. Tapi kenapa kita nggak lapor? Ya kita dari satu sisi sah pernikahan, tapi dari satu sisi kita berdosa karena tidak taat kepada pemimpin dalam hal ini, yang mengatur untuk kebaikan bersama. Ya. Kemudian ada Eli Rosa, kemudian yang lain ini Masya Allah menyapa kita semuanya. Barakallahu fiik yang menyimak semuanya. Ada Rianda ini kayak bertanya, apakah ada syarat tertentu ketika seseorang menisbatkan diri kepada salah satu madhab ahlu sunnah wal jamaah? Ya, kita menisbatkan diri kita kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu as-sunnah. Apa? Ahlul bait, pemilik rumah. Berarti ahlu sunnah apa? Pemilik sunnah. Artinya orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Al-jamaah adalah orang-orang yang terus ingin berada bersama dengan para jamaah. Siapa itu jamaah? Yaitu para sahabat Rasulullah SAW.
tabi'in yang mereka konsisten dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim. Man ana alaihi liyawma wa ashabi. Orang-orang yang konsisten menjalankan sunnahku, orang-orang yang konsisten menjadikan para sahabat itu sebagai rujukannya dalam beragama, ini adalah jamaah. Mereka ini menisbatkan dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, adapun madhab-madhab fikih, mereka adalah para ulama yang sangat berjasa besar mengajarkan kita bagaimana caranya memahami Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ya, kita kembali kepada Quran dan hadis. Kemudian ada Hudhud, namanya Hudhud atau nama samaran ya. Ada seorang ustadz yang pandai berretorika mengatakan bahwa Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi adalah ulama ilmuwan hebat Islam. Apa benar? Tidak. Kalau Ibnu Rushd seorang alim faqih, iya. Kitabnya banyak dipakai, yaitu Bidayatul Mujtahid. Dipakai sebagai kurikulum pegangan utama di kuliah-kuliah syariah. Mereka yang ingin mempelajari ilmu fikih dengan perbandingan mazhab, dipakai dari bukunya Ibnu Rushd Al-Hafidh. Ya. Adapun Ibnu Sina ini tokoh munafik yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Ya, ucapan-ucapannya kufur. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini orang-orang yang percaya, tokoh-tokoh filsafat. Ya, Ibnu Rushd memang dari sisi akidah dia tokoh filsafat. Ya, yang jelas ya akhi, kita berpijak dengan ulama-ulama yang berpegang dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang filsafat selalu mengeluh-eluhkan tokoh-tokoh filsafat yang kufur. Kita hanya berpijak pada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat, tabi'in. Sisi fikih adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, dan sebagainya. Para ulama-ulama ahlu sunnah, kita berpijak pada mereka dalam hal memahami masalah-masalah fikih. Ya. Kemudian Ustaz mau nanya, saya mendengar Alhamdulillah, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Saya mendengar banyak orang yang mempelajari buku kuning. Maksud buku kuning ini kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama dalam mazhab fikih. Ya, dengan model cetakan klasik, cetakan zaman dulu, bukan cetakan modern. Ya, cetakan A4 gitu ya, cetakan 4 atau folio, dan nggak di staples, nggak dijilid, ya nggak ada finishing. Ya. Terus model tulisannya juga tidak dirapikan dengan sistematika yang bagus, ada bab, subbab, ya ada titik, koma dirapikan gitu, alinea, tidak ada. Ya sudah rata gitu aja semuanya, gundul. Orang bilang itu namanya kitab kuning maksudnya. Apakah mengidolakan artis Korea, K-pop, artis sinetron secara berlebihan termasuk loyalitas, ini masalah akidah. Ya, mencintai orang-orang yang kafir, ini bukan orang yang beriman kepada Allah. Harusnya kita memiliki sikap apa? Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mencintai orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Membenci orang-orang yang syirik kepada Allah. Membenci mereka-mereka yang berbuat bid'ah kepada Allah. Karena ini adalah ikatan iman yang sangat kuat sekali. Ini berbahaya kalau dia mencintai orang-orang ini, bahkan melegalkan dan membenarkan kekufuran mereka. Terkadang artis ini orang kafir, dia benarkan, dia sahkan kekufurannya, dia banggakan kekufurannya, atau minimal meragukan kekufuran mereka.
wah ini bisa pembatal Islam, bisa batal keimanannya, bisa kufur dia. Ini berbahaya jemaah. Ya berhati-hatilah. Ada Ibu Wiwin, Masya Allah. Apakah merasa takut tidak diterima dalam amal soleh termasuk? Tidak. Ini iman. Ya, itu berarti takut kepada Allah. Takut diadab, takut amalannya tidak diterima. Ini iman, sebagaimana yang kita jelaskan pada bahasan taubat yang lalu. Ya, bagaimana caranya kita bertaubat agar taubat kita kuat? Nah, itu tadi yang kita jelaskan pada bahasan yang lalu. Hendaknya taubat nasuh. Hendaknya apa? Hendaknya dalam jiwa kita memiliki rasa takut yang terus menerus kepada Allah. Takut akan adab, takut jangan-jangan amal kita tidak diterima. Hati kita akan senantiasa sedih akan dosa kita yang dulu, maka ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk memperbaiki apa yang kita lakukan, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ibu Siti, bagaimana dengan orang yang rajin ibadah tapi selalu minta tolong seseorang untuk ngusir jin setan agar tokonya aman? Ngusir jin dan setan itu dengan cara apa? Kalau ngusir jin dan setan lewat dukun-dukun paranormal itu, ya tentu ini syirik kepada Allah. Tapi kalau mengusir jin dan setan dengan cara dia berzikir kepada Allah, rajin zikir. Dengan cara bertauhid seperti dalam bahasan kita yang lalu. Ibu Siti, ya dengan cara apa? Kita bertauhid, kita serahkan semua kepada Allah. Baik dan buruk datang dari Allah, untuk itu kita meminta, memohon, berlindung hanya kepada Allah. Kita rajin berzikir kepada Allah, kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, secara otomatis jin itu akan pergi dari dia. Kemudian barakallahu fiik, ya. Ini ada pertanyaan, apa ini, Ibu Yayan atau siapa ini? Bagaimana ucapan setelah itu membaca Al-Quran? Apa ini? Sebentar, ini lompat banyak ini. Kusri, Ustadz merasa minder atas ilmu agama yang dimiliki teman, apakah termasuk talbis iblis? Minder itu apa? Ya kita merasa diri ilmu kita belum apa-apa. Kita hanya sedikit belajar, kemudian kita berbagi kepada teman kita. Kita ini jahil, saya belum mengetahui ilmu. Kita hanya sedikit belajar dan kita sama-sama menjadi orang yang belajar. Jangan merasa diri kita ini orang yang alim, sombong nanti jatuhnya ya. Mau tanya, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa sakit hati kepada orang tua? Bahaya jamaah, bahaya darsun. Ya, orang tua itu harus kita lakukan kebaikan. Man ahakun nasi bil bir. Siapa di dunia ini orang yang paling pantas untuk kita lakukan kebaikan? Siapa di antara manusia-manusia yang ada di sekitar kita, di dunia ini yang berhak untuk kita lakukan kebaikan adalah orang tua kita, ibu kita, kemudian ayahmu. Apapun yang terjadi sama ayah kita, tetap kita disuruh berbuat baik oleh Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kita ini mengajak kita berbuat syirik, jangan ditaati. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tuanya mengajaknya untuk berbuat syirik, tapi beliau tetap taat. Zubair bin Awwam, pamannya, keluarga ayahnya mengajak dia untuk berbuat syirik, tapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Begitulah mereka dahulu para sahabat. Abu Bakar Siddiq, orang tuanya di awal-awal Islam masih berada dalam syirik, masih tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Begitulah orang tua ini manusia di antara kita yang paling baik, yang paling utama untuk kita lakukan kebaikan. Jangan ada kebencian dalam hati orang tua. Apapun yang orang tua lakukan, kalau memang maksiat, memang itu salah dan dosa, tapi bukan berarti dosa orang tua itu kita balas dengan kejahatan. Tidak. Tidak, jamaah. Orang tua umpamanya berdosa, umpamanya salah, dia memang salah berdosa.
nasihati dan ingatkan, tapi jangan dibenci orang tua Anda, karena orang tua Anda adalah surga Anda. Kemudian ada Yunimas. Dulu kita pernah melakukan syirik sebelum kita mengetahui, seperti berobat kepada ustadz atau orang pintar. Ya, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat nasuh. Ya, tobat kepada Allah. Kalau kita tobat, Allah pasti akan menghapus semua dosa-dosa kita. Hasil akhir dari asuransi, boleh kita terima, Anda terima, tapi jangan dipakai. Anda lepas, Anda sedekahkan kepada orang lain. Ya, Anda dapat asuransi, ya Anda terima, tapi jangan dipakai, Anda lempar lagi, sedekahkan lagi. Ya. Kemudian Adit Herman, bagaimana ucapan setelah kita membaca Al-Quran? Ya, tidak ada. Selesai baca Quran, Anda berdoa kepada Allah, boleh. Ya Allah, ampunilah dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang aku baca ini, ya, ampuni segala dosa-dosaku. Berdoalah kepada Allah. Ya, karena ini amalan yang soleh. Kemudian Yayan, semoga Allah memberikan kesehatan buat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah betul kita nggak apa-apa ziarah ke makam wali-wali karena niatnya bukan mau mendoakan Allah, katanya hanya ziarah aja karena hanya mau lihat aja makam-makam wali. Apa bedanya makam wali sama makam yang di dekat rumah kita? Sama aja. Pasti ada udang di balik peyek, jemaah. Bedanya makamnya si fulan, makam si fulan, apa bedanya? Sama. Anda ngelihat patok, apa itu patok ya, orang Jawa bilang patok ya, apa namanya, nisan, Anda ngelihat nisan, ya Anda lihat pasir, udah ada apa-apa, itu sama. Enggak, ini kuburan wali, berarti kan ada udang di balik peyek, ada sesuatu yang dia minta nanti, ini berkah ya. Hindari kata-kata halus yang seperti itu, sebetulnya dia akan menjadi ngalap berkah, minta-minta berkah. Kuburan-kuburan berbahaya, hati-hati. Ya. Membeli rumah 10 tahun yang lalu secara kredit, tapi setelah belajar Islam dan Sunnah, kita menjadi bahaya dosa riba, tapi belum mampu untuk melunasinya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk melunasi dan melepaskan diri dari riba-riba yang ada. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lanjutkan nanti jam 8 ya, kajian kita tentang Asmaul Husna. Kita akan bicara 3 nama Allah, Al-Khaliq. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asmaul Husna. Allahul Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga hujan yang turun beberapa hari ini pada kita menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma hawalaina wala alaina. Semoga hujan yang turun kepada kita mendatangkan kebaikan dan keberkahan, tidak menghasilkan keburukan buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.